Oke, ya. Terus udah jalan, Udah nanti dipotong cepat. Jadi Pak Roni ya. Ya, terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melakukan wawancara pasca supervisi akademik karena kemarin kebetulan masuk pada jam terakhir. Jadi kita belum sempat mengambil pasca. Nah, kita langsung saja ya ke poin-poin apa saja yang akan saya tanyakan pada pasca wawancara kali ini. Siang Bu Puspa. Ya, selamat siang Brenda. Ya, Bu Puspa ini mungkin bisa diceritakan kembali kemarin tujuan pembelajarannya kira-kira setelah berjalan itu bagaimana, tercapai atau tidak menurut Bu Puspa? Untuk tujuannya kemarin sudah saya sampaikan itu kan tentang masa praaksara di Indonesia. Seperti yang Ibu sudah observasi, alhamdulillah semua tujuan itu tercapai karena memang saya mempersempit tujuan pembelajaran karena mengingat waktu pelaksanaan pembelajaran itu juga cukup sempit gitu. Seperti itu. Jadi kalau kemarin yang dari analisisnya Bu Puspa itu kesulitannya itu salah satunya di waktu. Iya, Waktu ya. deh. Tapi dari waktu yang sempit itu menurut Bu Puspa bagaimana keberhasilannya dari tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Puspa itu kan tujuannya adalah siswa mampu Memahami corak kehidupan masa praaksara di Indonesia. Iya. Nah itu setelah dilakukan pembelajaran, kalau katakanlah dalam prosentase Bu Puspa dapat menilai berapa persen keberhasilan? Kemarin kan yang terakhir kita kan melalui game kelompok ya Bu. Jadi kalau saya menilai berapa persen karena kemarin sudah ada anak maju turnamen game, kemudian ada refleksi dari anak, ya saya menilai kurang lebih sudah 75% lah tercapai. 75%. Ya. Dari kemarin Bu Puspa kan sudah membagi kelas dalam pelaksanaan itu berdasarkan kemampuan anak masing-masing ya dengan atau berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Puspa seperti itu sudah efektif apa belum? Kalau menurut saya sudah efektif, tapi tadi tingkat efektivitas belum 100% ya Bu Indah. Jadi ada 25%-nya yang saya menilai belum efektif karena apa? Karena kemarin kan saya membagi anak satu kelompok isinya ada kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah seperti itu. Jadi menurut saya yang sudah tercapai itu malah justru yang kemampuannya sedang dan kemampuannya di bawah. Kenapa? Karena ada anak yang kemampuannya di atas itu membantu anak dari kelompok yang tengah dan kelompok yang di bawah seperti itu. Nah, justru yang belum tercapai ini yang kelompok yang bagian atas Bu Endah. Oke, jadi menurut Bu Puspa sendiri kesulitannya itu yang masih belum tercapai siswa yang grade katakanlah sudah menjadi sasaran itu yang belum ada peningkatan gitu ya. Berarti mungkin langkah kedepannya apa Bu Puspa? Jadi langkah kedepannya ya mungkin tadi karena yang grade atasnya itu membimbing ya, membimbing atau fasilitator dari grade yang tengah dan bawah. Jadi waktunya itu tersita untuk itu. Nah, nanti mungkin saya di pertemuan selanjutnya akan melakukan yang pertama pengayaan Ibu untuk anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tentu dengan materi yang lebih materinya sama, cuman penjabarannya Ibu, maksudnya lebih detail materinya. Tingkat kesulitannya. Iya betul. Tingkat kesulitannya lebih tinggi karena otomatis kan yang grade-nya sama dengan siswa yang lain kan anak ini sudah mampu lah ya. Iya betul. Berarti kan grade-nya yang dinaikkan lagi tapi masih dengan tema yang sama. Iya betul Bu. Pengembangan materi tapi yang belum didapatkan pada siswa yang tadi hasilnya yang katakanlah menengah sampai yang bawah. Seperti itu. Nah, dari
yang dilakukan Bu Puspa kemarin dalam pembelajaran itu, apakah di dalam pembelajaran itu sudah memunculkan ini Bu, KSE, jadi kompetensi sosial ekonomi. Jadi misalnya kemarin kan di kelas itu saya lihat ada yang menumbuhkan kesadaran supaya siswa jadi saya lihat sendiri, jadi mereka ingin tahu gitu ya. Itu sudah menumbuhkan itu apa belum Bu? Mungkin salah satunya bisa kesadaran diri dari pembelajaran Bu Puspa, bisa memacu untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, atau manajemen diri, atau kesadaran sosial, atau keterampilan berelasi. Kalau yang kemarin kan saya tampilkan video itu, iya. jadi saya ingin dengan pertanyaan pemantik itu, pertanyaan pemantik yang saya sampaikan itu kan, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Kan ada yang angkat tangan ya, Bu Endah. Nah itu kan menurut saya itu sudah memantik jiwa sosial seperti itu. Seperti itu maksudnya Bu Endah. Iya. Nah kan kemarin ada yang tanya juga, kan ada teori evolusi itu Bu Endah loh. Kira-kira kalau keras sekarang bisa nggak berevolusi jadi manusia modern? Nah itu menurut saya itu sudah cukup memantik kemampuan sosial, eksperimen anak, rasa ingin tahu anak. Kemudian apa lagi ya Bu? Tadi ada siswa kemarin sih aktif, banyak yang tanya ya Bu ya. Betul. Mereka ini juga banyak yang menyimpulkan juga mungkin dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Puspa, jadi mereka ternyata ini ya gitu. Yang terakhir di akhir itu kan ada refleksi. Saya tanya apa sih manfaat kita belajar ini? Kan corak kehidupan itu kan dari zaman batu sampai zaman logam kemarin saya sampaikan itu. Jadi ternyata mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya zaman yang baru, pengetahuan lama itu masih tetap ada. Contohnya kemarin ada yang menyampaikan kesimpulan seperti ini Bu, ibu saya di rumah bikin sambal. Nah, walaupun ada blender tapi tetap ibu saya memakai ciri dan mutu. Ya itu kan berarti dia bisa menarik kesimpulan. Jadi pembelajaran saya itu bermanfaat. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya memang di dalam pembelajaran ini sebisa mungkin memang harus bisa memunculkan itu tadi Bu, kesadaran diri. Terus memang benar-benar anak kan memang kalau saya lihat juga mereka benar-benar ingin tahu dari dalam lah ya, bukan settingan lah ya, gitu ya. Terus manajemen diri kan juga banyak yang tanya gitu ya. Terus kesadaran sosial mereka juga mau berganti Tadi saya mau menyampaikan itu terkait dengan manajemen diri itu. Jadi kenapa yang grade yang atas belum meningkatkan pengetahuannya? Karena saya kan kemarin memberikan tugas ya. Ketua kelompok itu kan ya pasti anak-anak memilihnya yang kemampuannya di atas rata-rata gitu kan. Setiap kelompok ada ketua kelompok. Nah di ketua kelompok itu memiliki tugas untuk membagi tugas ke anggotanya seperti itu. Jadi saya menilai itu adalah kemampuan manajemen diri. Jadi kemampuan manajemen dirinya si ketua ini meningkat. Cuma yang lain memang tujuan saya berbeda, kemampuan dalam bidang yang lain seperti itu. Ya bisa sih masuk juga. Terus manajemen diri mereka bertanya berarti mau membagi tugas. Kan siapa yang bertanya gitu kan juga. Mereka yang mungkin ada 4 anak yang ada yang bertanya, misalnya bertanya kan otomatis nggak semuanya pada saat itu juga ya. Itu juga termasuk manajemen diri lah ya, dia bersabar, nanti giliran saya nanti misalnya. Betul, ada yang bertanya, saya juga memberi kesempatan bukan cuma bertanya tapi kan menjawab juga seperti itu. Jadi manajemen untuk menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Terus ini Bu Puspa, dari tadi yang kita diskusikan gitu ya, mungkin bisa disimpulkan secara garis besar nih Bu Puspa, permasalahan yang muncul yang Bu Puspa belum capai dengan solusinya apa gitu? Permasalahan yang muncul kan tadi sudah saya sampaikan Bu.
yang tentang masalah sebenarnya sejujurnya saya memang masih susah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Apalagi ini kan kelasnya dengan ciri yang ya beraneka ragam ya Bu. Saya bukan hanya mengajar di kelas teknik kelas tapi juga teknik mesin. Kalau kemarin kan saya mengajar di teknik mesin, padahal sebenarnya ini lebih materi ini sebenarnya lebih kuat untuk ke teknik kelas karena saya bicara di situ tentang sejarah besi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di teknik kelas saya lebih mudah. Berarti apa ya? Kesulitan saya ya bisa mengaitkan materi itu dengan kompetensi mereka di SMK. Seperti itu. Karena sejujurnya saya ya pengetahuan tentang mesinnya masih minim itu. Oke, jadi Bu Puspa ini dari pertemuan ini tuh yang satu ingin targetnya Bu Puspa atau tindak lanjutnya adalah di kemudian hari gitu, di next time itu ingin menghubungkan antara teorinya pembelajaran sejarah dengan jurusan. Oke, betul seperti itu. Terus tadi kalau saya simpulkan lagi satu berarti ingin meningkatkan lagi yang kemampuannya tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Berarti dua itu gitu. Oke, berarti itu adalah salah satu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Puspa di kemudian hari gitu ya. Mungkin di pertemuan di kelas yang lain seperti itu karena ini kan tercapainya pembelajaran di setiap kelas ini sebenarnya memang berbeda Ibu, karena saya bertemu di kelas A minggu ini, bertemu di kelas B minggu depan, mungkin saja saya tidak bisa masuk di kelas B itu. Jadi pembelajaran di kelas A ini saya jadikan sebagai evaluasi supaya ada perbaikan di kelas yang selanjutnya saya ajar seperti itu Bu. Oke, kelihatannya sudah cukup ya Bu. Kalau saya simpulkan lagi kemarin kan sudah diceritakan strateginya, kemarin dilakukan pengelompokan itu ya Bu kemarin ya. Terus sudah dilaksanakan pembelajarannya dan sekarang Bu Puspa sudah tahu kelebihannya dan kekurangannya seperti itu ya. Terus tindak lanjut yang ingin dilakukan di kemudian hari adalah tadi memperbaiki pembelajaran diferensial yang siswa yang pemahamannya sudah tinggi, meningkatkannya lagi itu seperti apa gitu ya, sama menghubungkan itu ya. Mungkin ada lagi yang lain Bu? Sudah sepertinya itu saja itu. Sudah cukup ya. Perasaannya gimana Bu setelah mengikuti supervisi? Ya, saya senang sebenarnya. Karena saya didampingi guru senior yang pengalamannya ya lebih dari saya Ibu. Iya. Jadi ya supaya ada saran dan kritik supaya pembelajaran kedepannya lebih baik seperti itu. Oke, semangat selalu, saya doakan semoga nanti lancar semua pasti di guru penggerak itu. Oke, terima kasih Bu Endah. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.